Yuk. 133, this is your captain speaking. Episode kali ini, topik besar kita adalah sebuah tentang kesehatan mental. Jadi, perkenalkan, saya Rio Haris, angkatan 23 Teknik Fisika. Saya Hizab, Teknik Fisika 22. Dan di sini kita mau ngebahas tentang tadi ya, kesehatan mental. Nah, Tapi sebelum masuk ke temanya, gimana? kita berjumpa dengan narasumber kita yang cantik pada siang hari ini. Boleh perkenalan, Kak? Oke, halo teman-teman HMFT ya dan juga masa kampus semuanya. Perkenalkan, nama aku Nika Afifatus. Aku bisa dipanggil Nika, Teknik Mesin 2021 dan sekarang ini diamani sebagai Menko dari Kemenkoan Kesma Kabinet KMITB 2024-2025. Masih banyak udah mengundang Kesma ya diwakili oleh saya. Kasih. Oke. Tapi gimana nih perkuliahan selama, sebelum masuk ke topiknya ya, kita perkuliahan selama ini nih ada chaos yang sampai ganggu ya banyak waktu gimana? Kalau chaos sih pasti ya. Yeah. Tapi kayak aku nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain gimana ya. Tapi kalau aku tuh makin nambah semester justru makin nggak chaos, makin enjoy aja ngerjain TA juga enjoy. Mungkin beda ya setiap orang ya. Cuman kayak dulu tuh pas TPB terus kayak awal-awal masuk jurusan itu tuh pusing banget gitu karena mungkin emang masih meraba-raba ya, apalagi matkul TPB kan beda nih sama matkul SMA, terus matkul jurusan juga beda nih sama matkul TPB gitu. Tapi kayak makin nambah semester mulai terbiasa dan enjoy aja sih. Ini emang belum ngerjain TA yang gitu kali ya. Jadi biasa aja. Oke. Kalau dari tadi kan ya mungkin emang kita semua kali ya yang ngerasain TPB juga pasti agak chaos. Sampai ya mungkin ada yang ngalamin mungkin sampai apa ya, kayak Struggle banget nih. struggle banget, kayak susah ngatur waktu atau segala macam, bahkan sampai ya mentalnya juga jadi agak keganggu gitu. Gimana Kak? Kalau kayak gitu ada kasus yang kayak gitu? Sebenarnya kalau kasus seperti itu aku mendengar banyak dari ini ya, dari Latifa gitu. Latifa kan seperti yang teman-teman tahu kan ini ya, wakil K3M yang bagian Jatinangor, sedangkan TPB kan di Jatinangor nih. Aku dengar-dengar dari dia emang banyak banget strugglingnya gitu. Alasannya sepertinya banyak ya, karena kan mayoritas TPB ini dulunya mungkin kayak kelas 10-nya juga masih COVID ya, atau mungkin emang baru kelas 11-12-nya harusnya udah mulai masuk biasa gitu. Nah itu juga ngaruh gitu ke masa perkuliahannya. Terus selain itu juga tempatnya yang jauh kan sekarang TPB kan baru di Nangor tuh baru kemarin dan kemarinnya lagi gitu kan. Baru 2024 sama 2023. Nah itu juga masa transisi antara perpindahan TPB di Ganesha ke Nangor tuh mungkin membuat mereka tuh jadi agak stres juga gitu. Karena kan ya mungkin mereka expect-nya udah di Ganesha nih. Udah di Ganesha yang mungkin kayak akses ke rumah sakit juga deket, akses ke mana juga deket. Sedangkan kalau di kampus Jatinangor kan emang agak jauh dikit gitu ya untuk kayak akses kayak fasilitas kesehatan dan lain-lain. Jadi itu mungkin mereka strugglingnya tuh awal-awal di situ. Cuman harusnya makin kesini makin rame juga yang mau bantuin gitu teman-teman TPB. Jadi harusnya udah cukup terbantu lah dengan itu semua gitu sih. Kira-kira tindakan yang Kesma biasa lakukan buat mahasiswa-mahasiswa TPB yang di Nangor itu gimana Kak? Nah iya, jadi sebenarnya tuh kenapa aku ini dulu ya, recall dulu ya, kenapa kayak kita fokusnya nih ke TPB gitu, karena mungkin teman-teman di HMFT juga sama aja gitu, sama di jurusan aku gitu. Kalau di setiap himpunan, di setiap jurusan itu pasti ada kesejahteraan anggotanya. Bener. Atau ya pokoknya yang setara dengan itulah. Jadi kayak aku tuh udah pasti diurusin sama Kesra himpunan kita masing-masing gitu. Tapi kalau anak-anak TPB ini kan belum ada yang ngurus nih. Jadi kayak Kesma ini lebih terfokusnya emang bantuin si TPB 2024 yang sekarang ya. Nah itu bantuinnya dengan cara kami memprovide informasi-informasi yang kayak informasi fasilitas kesehatan gitu. Kalau di Ganesha itu kayak RS Borromeus, RS Melinda gitu-gitu. Tapi kalau di Nangor itu kan pasti beda lagi. Nah itu kita coba collect informasinya. Terus udah ada juga di postingan Kesmanya, bisa dicek juga. Terus nggak hanya di Nangor tapi di Cirebon juga kami juga bikin gitu untuk list fasilitas kesehatan apa yang bisa diraih sama teman-teman yang ada di Cirebon kayak gitu. Jadi emang bedanya itu sih dari yang Kesma sebelumnya mungkin emang fokusnya ke Gane, tapi kalau yang sekarang emang karena ya tadi
lebih fokus ke TPB 2024, jadi emang dimaksimalinnya di situ gitu. Ya kalau dari aku sendiri kan ngerasa kalau si kesehatan mental atau mental health ini tuh kan penting banget. Karena Betul. kan emang ya apalagi TPB gitu. Ya dengan chaos-chaosnya walaupun 18 SKS tapi kan ya ada tutorial segala macam sampai kayak ya kalau kita tahu matkul-matkul juga matkul berat. Dan menurut kakak cara ngatur kesehatan mental mahasiswa tuh gimana sih Kak biar nggak down atau segala macam? Mungkin ini dulu ya, kayak disclaimer dulu gitu. Mungkin kayak orang-orang mikirnya apa sih nih TPB struggling, udah stres duluan nih, kenapa sih gitu, kayak padahal lu masih semester 1 semester 2, kayak padahal kalau kita lihat nih ya, mereka tuh lebih stres dari kita gitu, kayak mereka matkulnya, kalau aku nggak tahu ya, tapi kan kalau kita udah di jurusan kita masing-masing yang mayoritas pasti kita masuk ke jurusan yang kita inginkan ya. Mungkin ada yang kelempar dan lain sebagainya, tapi kan ketika kita udah masuk ke jurusan yang kita inginkan berarti kita emang suka dengan jurusan tersebut gitu. Jadi kayak meskipun susah nih matkulnya, tapi kayak kita pasti termotivasi lah untuk itu. Sedangkan kalau anak-anak TPB itu kayak ya mereka mau nggak mau mereka harus ngambil kalkulus, mereka harus ngambil fisika dasar, kimia dasar dan lain-lain yang mereka nggak bisa drop sama sekali gitu. Terus mereka juga masih struggling buat pemilihan jurusan gitu sekarang gitu, karena kan ya harus kayak gede-gedean IP dan lain-lain. Sedangkan kalau di jurusan ya udah cuek aja gitu, kayak makin nambah semester IP hancur ya sebenarnya ya struggling juga, cuman kan kayak nggak ada beban untuk kayak harus masuk jurusan ini, apalagi kalau jurusannya ketat banget gitu. Nah itu kan itu juga jadi salah satu pemicu stres gitu. Dan cara untuk mengatasi, maksudnya kayak mengurangi stres itu, mungkin kalau dari aku sendiri itu berpikirnya mungkin dari teman-teman TPB bisa banget nih, boleh banget untuk mencoba ke layanan psikologi gitu, karena mungkin ada juga nih yang masih nganggep bahwa kayak pergi ke psikolog tuh hal yang kayak belum perlu nih sekarang, atau kayak kayaknya belum deh, kayaknya nanti dulu deh. Nggak kayak gitu nih teman-teman gitu. Mungkin kalau dari teman-teman udah merasa kayak burnout, demot yang kayak sampai seminggu mungkin gak masuk kuliah, mungkin dari teman-teman bisa banget buat seek professional help lah, at least untuk ke psikolog, atau enggak gitu ke ya udah cari temen yang sekiranya bisa ngedengerin curhatan kita gitu. Jangan dipendem sendiri gitu, karena kalau misalkan kita pendem sendiri, akibatnya kan kita numpuk masalah di diri sendiri gitu, dan malah bukan selesai tapi malah makin lama makin banyak kayak gitu, karena nggak ada orang lain yang bisa mencarikan solusi juga, nggak ada orang lain yang buat ngedengerin dan bantu buat nge-resolve itu, kayak gitu sih. Si professional help aja intinya. Kalau ya tadi kan salah satu caranya mungkin ke psikolog atau segala macem, tapi cara mungkin dari Kesma sendiri gitu, dari kementeriannya buat nge-reach out anak-anak yang yang mungkin ngalamin demot segala macam gitu, itu gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau nge-reach out ini agak susah ya kalau kita kalau dari Kesma sendiri yang nge-reach out gitu, karena banyak orangnya gitu, banyak. Jadi agak susah gitu. Jadi kami lebih ke kami menyediakan kayak wadahnya. Kalau dari kalian butuh apa, kontak Kesma gitu, kontak IG Kesma, kontak aku, orang-orang yang ada di Kesma gitu, karena kami pasti bantu gitu. Contohnya adalah kami ada kerjasama sama Biro Psikologi, yang mana kami menyediakan layanan untuk ke psikolog gratis gitu. Jadi kayak kalian semua bisa nih untuk kayak ngontak Kesma dan minta layanan psikolog gratis. Kami menjanjikan appointment-nya itu maksimal 2 hari dari kalian ngechat. Jadi kalau kalian urgent banget nih, butuh banget, 2 hari kemudian kalian udah bisa langsung ke psikolognya gitu, dan itu gratis. Nah itu salah satu fasilitas yang kami sediakan gitu, karena kami tahu gitu betapa susahnya dari teman-teman untuk ngontak BKITB kayak lama gitu. Nah itu ya itu jadi salah satu program kerja juga lah sekarang di Kesma kayak gitu sih. Selama kakak menjabat nih Kak, itu berarti menyediakan wadah kan? Betul. Nah, selama kakak menjabat itu kasus-kasus yang biasanya kesehatan mentalnya itu apa aja Kak? Kalau sejauh ini tuh banyakan yang bingung tuh dalam artian dia bingung belajar dari mana gitu. Dia bingung belajar dari mana karena
Kalau teman-teman tahu ya kan banyak banget ya yang nyediain tutor-tutor gitu ya. Bener. Kayak tutor di fakultas kalian, terus mungkin kalau ikut kepanitiaan ada tutornya juga gitu kan. Jadi dia tuh bingung gitu kayak ini harus belajar dari mana ya Kak? Terus ada gitu sempat kayak nge-DM gitu IG Kesma gitu kayak ini belajarnya dari mana ya Kak? Soalnya banyak info nih gini. Mulai dari mana tuh dia bingung gitu. Nah itu juga sempat kami bahas, kami rundingkan sama kesejahteraan anggota 1 KMITB ya dari himpunan-himpunan dan juga UKM. Apakah enaknya kayak tutor-tutor yang ada di kepanitiaan tuh dibikin terpusat kah? Atau kayak gimana nih buat anak-anak TPB gitu. Karena kayak mereka juga bingung gitu mau belajar dari mana. Dan kadang bentrok kan jadwal ininya tutornya. Nah itu. Terus sebenarnya yang paling parah pastinya sempat ada ini sih yang nge-DM. Tapi itu bukan dia ya kayak temennya gitu. Terus temennya ini nge-DM Kesma, nge-DM IG Kesma. Terus dia bilang kalau temennya itu punya kecenderungan untuk suicidal gitu, bunuh diri. Nah itu juga kami langsung gercep banget, kami langsung tanyain ke dia gitu kayak gimana nih kondisi teman kamu, apa yang bisa kami bantu dan lain-lain. Dan ternyata sebenarnya dia cuma perlu konseling. Cuman waktu itu konseling dari ITB tuh belum ini, maksudnya kayak nggak apa ya, namanya lama gitu lah. Iya susah dihubungin lah si orang ini gitu. Bahkan kayak temennya ini bilang gitu, tolong dong dibantu gitu dari Kesma kira-kira ini gimana gitu. Karena temennya ini, maksudnya yang DM ini tuh ngasih deadline gitu. Dia ngasih deadline gitu. Pokoknya sampai tanggal, aku lupa tanggal berapa. Dan waktu itu aku baca DM-nya di kelas terus aku langsung kayak, waduh gitu kan, panik dong. Panik terus langsung kayak diusahain gimana caranya, akhirnya besokannya dia bisa konseling gitu. Kami dibantu sama Ditmawa ITB. Tapi kami berharap tidak terjadi hal yang seperti itu lagi sih. Maksudnya kayak ada kecenderungan untuk suicidal dan lain-lain. Jadi kayak ya sebisa mungkin kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang kayak temennya kayak gitu ya segera dilaporin aja ke Kesma. Siapa tahu nanti bisa gitu untuk dibantu gitu. Itu beberapa. Lumayan berat juga ya. Berat juga ya. Sampai kayak ada yang mau suicidal segala macam. Betul. Tadi kalau tadi ngedenger kata-kata suicidal, sempat dengar waktu itu ada kasus anak ITB juga kan yang betul. segala macam. Itu apakah sempat ditangani atau gimana Kak? Iya itu kemarin belum sempat ditangani sih. Dan ya itu pelajaran lah buat kita gitu untuk gimana ya, ini tuh sebenarnya permasalahannya susah gitu. Kalau misalkan, karena aku lihat di berita-berita tuh ada yang bilang bahwa sebenarnya dia kelihatan baik-baik aja kok kemarin-kemarinnya, bahkan kayak beberapa jam sebelum kejadian dia kelihatan baik-baik aja kok. Tapi ternyata dia menyimpan masalah yang berat kayak gitu. Nah itu menurut aku adalah balik lagi ke kesadaran kita masing-masing untuk selalu reach out orang-orang terdekat kita gitu terkait hal tersebut gitu. Dan ya kesadaran dari diri kita juga kalau misalkan kita punya masalah dan mungkin kita perlu nih orang untuk bantu nge-resolve. Nah itu kayak cobalah untuk nyari orang kayak gitu. Jadi yang kemarin itu emang belum sempat ditanganin karena iya itu sih. Tapi kayak kami mencoba untuk berbenah lah. Jadi kayak makin gercep lagi gitu. Kalau misalkan ada laporan-laporan gitu kayak makin gercep buat ditanganin dan lain-lain. Oke. Paling ya tadi sih. Kan si penyakit bukan penyakit ya, lebih ke masalah gangguan mental itu kan banyak banget kayak anxiety yang kecil-kecil kan kayak anxiety gitu kan. Nah kalau dari kakak sendiri gitu, kakak pernah ngalamin nggak atau gimana cara kakak ngatasinnya? Kalau anxious kayaknya setiap orang pasti pernah ya kayak deg-degan, panik dan lain-lain, cemas gitu-gitu. Cuman mungkin belum yang sampai mengkhawatirkan yang sampai kayak bikin gak beraktivitas sama sekali atau gimana gitu tuh belum pernah sih. Cuman kalau misalkan kayak panik dan cemas dan kepikiran, overthink itu pasti pernah gitu ya setiap orang gitu. Mau sekalem apa, sesantuy apa orangnya kayaknya pasti pernah takut gitu akan apa yang bakal terjadi nantinya. Ya paling ya selain saya anxiety kan gitu, banyak temen aku juga yang kayak demot gitu, bahkan demot di tengah-tengah semester gitu. Nah itu kayak nge-reach out, menurut aku agak susah soalnya kan karena dia sampai nggak masuk kuliah gitu kan segala macam beberapa minggu. Dan ya aku juga bingung gitu kayak ngatasinnya. Kalau dari kakak sendiri gimana ngatasin? Apakah
Jadi menarik sih. Karena jadi kemarin pas aku perwalian buat yang semester 7, aku gak tahu ya apakah di jurusan lain kayak gitu atau gimana ya. Tapi tiba-tiba dosen wali aku tuh bilang gitu bahwa perwaliannya ini tuh akan dibuat berbeda gitu. Berbedanya kayak gimana? Berbedanya adalah dosen-dosen di FTMD, mungkin arahan dari dekan ya, dari dekan FTMD itu diarahkan untuk dosennya yang nge-reach out anak-anaknya gitu. Jadi kayak dosen walinya yang nanyain gitu, yang nanyain duluan gitu, kayak mungkin gimana nih akademiknya dan lain-lainnya itu. Mungkin untuk biar nge-tackle yang kayak ngilang beberapa minggu kan, mungkin kalau di chat dosennya dia akan balas ya. Bener. Dan dia akan masuk kuliah ya, nggak tahu sih, tapi kayak waktu itu sempat kayak gitu. Cuman menurut aku oke untuk dicoba, cuman sepertinya tidak akan works karena dosen menurut aku nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa yang kayak harus nge-reach out anak walinya satu-satu gitu. Itu susah sih. Mungkin kalau dari aku, kalau misalkan yang dari konteksnya ini tadi ya, itu lebih ke mungkin dosen-dosen lebih terbuka gitu, jangan jadi yang kayak sekaku itu. Jadi biar anak-anaknya tuh nyaman gitu. Jadi kayak kalau perwalian dia bisa menceritakan strugglingnya ketika kuliah gitu ke dosen walinya gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya mahasiswa, ini aku juga ada beberapa teman yang kayak gitu kayak nggak masuk kuliah. Terus kayak bahkan ada yang kayak nggak peduli sama ujian gitu loh, kayak dia mikirnya bisa diulang di kalau ganjil kan ganjil ya, kayak bisa diulang di tahun depan gitu, itu dia kayak nggak peduli gitu. Padahal kan itu sebenarnya salah ya, maksudnya mungkin dia ya mungkin demot atau mungkin emang mager aja gitu. Cuman kalau misalkan emang gara-gara demotivasi, kalau dari aku sih ya itu tadi dibalikin ke kita gitu, kita yang harus nge-reach out orang-orang terdekat kita gitu. Kalau kita udah tahu nih ada yang kayak gitu, ya sebisa mungkin kita bantu untuk cari tahu nih orang kira-kira kenapa gitu. Kalau emang mentok banget nggak bisa, mungkin bisa minta bantuan dosen, bisa minta bantuan dekan gitu mungkin. Ya kayak gitu sih. Nah terkait reach out orang-orang itu kan menurut kakak sebagai nih, misalnya kita punya temen tuh, jadi kita kan ibaratnya kayak kasus-kasus yang kemarin tuh ternyata mereka ini ada masalah, cuman mereka tuh baik-baik aja kelihatannya. Jadi menurut kakak sebagai ini dari POV kakak nih, gimana cara kita mengidentifikasi kalau mereka itu ternyata butuh teman misalnya buat curhat gitu. Kalau mereka biasanya nggak mau cerita dia gitu. Itu susah sih jujur. Kalau beneran nggak sedekat itu, menurut aku nggak akan bisa tahu nih orang ada beda dikitnya tuh nggak kelihatan. Cuman biasanya kalau aku ngidentifikasinya dari nilai gitu sih. Biasanya itu kan ujian kayak nilainya di share ya, kalau di aku kayak di share di kelas gitu kan. Kayak aku pasti orang-orang tuh udah tahu gitu. Oh nih orang nih sebenarnya kemarin nih mungkin pinter lah, nilainya 90-an. Tapi kok ini 30, 20. Nah mungkin terjadi sesuatu. Bisa diidentifikasi dari situ gitu. Yang kedua ya tadi kayak ngilang-ngilangan kuliah gitu. Mungkin kayak nih orang nih sebenarnya dulu nih rajin kuliah, nih sekarang kok kayak gini nih. Nah itu juga bisa gitu. Atau mungkin ini juga bisa dilihat sih dari segi seringnya main gitu. Karena biasanya ada orang-orang yang kalau misalkan udah demot banget, itu nggak ngapa-ngapain, bener kayak cuman pengen di kosan dan tiduran aja. Nah itu bisa kayak dilihat gitu kayak, nah orang kemarin-kemarin suka main, kok sekarang kayak nggak sering main lagi, nggak sering nongkrong lagi. Nah itu juga bisa diidentifikasi dari situ gitu, bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya gitu. Cuman kita emang nggak bisa yang, maksudnya kayak kalau ketemu kita langsung oh nih orang lagi kenapa-napa gitu, itu agak susah gitu sih. Mungkin bisa dilihat dari itu tadi. Kalau tadi dari Kementerian Kesma juga apakah terpusat di Jatinangor dong atau di Ganesha ada juga? Nah kalau pusatnya di Ganesha, tapi kalau di Jatinangor dan Cirebon ada juga. Gitu. Iya, yang ngurusin di masing-masing kampus tuh ada. Cuman emang pusatnya di Ganesha. Jadi kalau misalkan mereka butuh bantuan, sesuatu yang bisa di-provide atau kayak kerjasama, mereka pasti ini ya ke Kesma pusat dulu, ke Kesma kabinet di Ganesha. Gitu. Kementerian Kesma itu ada ini nggak? Ada maksudnya ada konsultasi atau kerjasama sama BKITB gitu? Maksudnya kayak kenapa mereka bisa selama itu buat seribet itu buat ngubungin mahasiswa gitu? Maksudnya mahasiswa ngubungin mereka. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya dari kami belum ngobrol sih. Cuman waktu ada kejadian itu, yang ada kejadian anak TPB yang suicidal itu, bunuh diri itu, waktu itu sempat ya kita cari tahu gitu kayak penyebabnya apa gitu. Ternyata struggling gitu lah. Dan waktu itu sempat
langsung bilang ke Ditmawa gitu. Kayak kita langsung minta ketemu untuk ngebahas tentang si ini gitu, BK ini kenapa gitu. Tapi kami sampai saat ini belum ketemu. Tapi udah mendapatkan info gitu sih, kayak alasannya itu kenapa sih kayak BK ITB ini lama banget nih appointment tuh, kayak bisa nunggu 2 minggu 3 minggu gitu, kayak orang udah stres banget nih, orang udah keburu hilang ya, maksudnya kayak harus nunggu 2 minggu 3 minggu kan. Nah itu alasannya adalah overload dari orang yang mendaftar gitu untuk appointment. Ya wajar sih sebenarnya, dan apa namanya ya wajar, cuman kalau untuk ukuran universitas mungkin ya gimana biar nggak over gitu kan, bisa kayak ya nambah fasilitasnya, nambah psikolognya atau apa atau gimana kayak gitu ya, maksudnya kan bukan seperti mahasiswa yang ada limitasinya gitu terkait hal tersebut gitu. Jadi kayak kami tuh pengen ngobrolnya terkait itu gitu, kayak kenapa nggak coba ditambah nih layanan psikologinya biar nggak lama gitu, atau kenapa nggak gitu, kenapa sistemnya nggak gini kayak gitu. Nah tapi itu belum kesampaian sampai sekarang. Cuman ya itu alasan dari mereka, masih kebanyakan orang udah banyak banget nih, udah bingung nih ngeplot orangnya kayak gitu dari mereka. Berarti yang di Ganesha ini kan pusatnya kan, berarti ya anak-anak masa kampus juga bisa langsung minta ke Kesma kan, ke kementerian. Betul, betul bisa. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nonton ini ya, bisa banget buat cek IG kesma.itb, karena di situ ada postingan di mana teman-teman bisa untuk dapat layanan konseling gratis, ada panduannya juga, gampang banget, dan ada jaminannya juga bahwa 2 hari setelah kalian chat kalian bisa langsung ketemu sama psikolognya langsung. Dan ya udah, itu bisa coba diterapkan. Itu cuman sampai Maret karena kabinet turun di Maret ya. Jadi nggak bisa dilanjutin gitu. Mungkin nanti kepengurusan selanjutnya dilanjutin, nggak tahu juga. Cuman yang buat yang sekarang cuma sampai Maret aja. Gitu. Yang penting penanganannya cepet sih ya. Iya benar. Orang tuh sebenarnya kayak pengennya tuh cepet gitu loh. Maksudnya tidak harus nunggu yang sampai hitungan minggu gitu. Mungkin kalau hitungan hari masih oke lah, tapi kalau hitungan minggu. Dan aku pernah lihat salah satu postingan Twitter juga yang dia udah dapat nih appointment gitu, kayak 2 minggu 3 minggu, tapi habis itu di cancel gitu tiba-tiba sama mereka gitu. Itu nggak ada alasan gitu kan? Nggak tahu ya, nggak tahu ya ada alasan apa enggak, aku tidak tahu ya. Iya, mungkin ada lah, pokoknya waktu itu aku lihat di quote retweet gitu. Kayak ternyata BKITB chaos itu ya, maksudnya kayak udah harus nunggu lama tapi tiba-tiba di cancel gitu kan, nyebelin ya maksudnya. Gitu. Nah, orang tuh butuh cepet gitu. Nah cuman waktu itu sempat ada usul buat ini, kalau kalian tahu ada apa namanya teman sebaya gitu, ada itu dari ITB langsung juga gitu. Isinya sebenarnya orang ya mahasiswa juga gitu. Aku lupa angkatan berapa ya, maksudnya apakah khusus 2021 atau 2002 berapa gitu, nggak tahu, kurang tahu juga. Cuman waktu itu ada yang menyarankan untuk kayak mungkin coba untuk kerjasama bareng teman sebaya ini gitu, peer counselor ini gitu. Kalau misalkan nggak langsung ke psikolognya, ada sudah ketemu sama orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Cuman terkendala waktu, dan kayak kalau menurut kami emang lebih baik buat langsung kayak ke psikolog aja gitu, karena pasti mereka juga kalau misalkan cerita udah cerita ke temennya atau kayak siapa gitu, kayak gitu sih. Kalau nih Yo, di angkatan lu ada yang kayak masalah mental gitu nggak? Jujur sebenarnya masalah mental di angkatan aku Kak, kebetulan sebenarnya paling ya biasa sih, misalnya demotivasi. Jadi kayak mereka tuh apalagi ini masih ngerjain tugas gitu Kak. Jadi kayak kita di hadapan yang harusnya cuman UAS tiba-tiba ditambah tugas. Jadi kayak kita ngerjain tugas juga udah sulit, tiba-tiba ditambah modul gitu. Sebenarnya menurut Kakak sendiri gimana sih cara kita kayak selain dari diri kita sendiri gitu loh. Gimana kita nambahin motivasi padahal kita sebenarnya udah suntuk banget gitu ngerjain itu gitu. Iya, itu ada, kalau misalkan setiap orang pasti beda ya cara ini ya. Ada yang kayak contohnya kalau aku ya, misalkan kayak ada ujian dan tugas sekaligus gitu. Harus di tengah-tengah antara kelar ujian dan tugas ini aku harus ibaratnya self reward gitu. Benar. Kayak beli makan yang enak atau tidur atau nonton dulu. Pokoknya ada beberapa jam yang beneran aku nggak ngapa-ngapain gitu, kayak cuman melakukan itu gitu. Baru nanti ke
tugasnya selanjutnya gitu. Cuman mungkin ada yang nggak bisa kayak gitu karena udah tugasnya numpuk nih, udah panik duluan kayak gitu. Nah itu mungkin perlu melatih manajemen emosi lagi aja sih. Cuman aku kurang tahu juga kayak bagaimana yang tepat gitu, karena untuk masing-masing orang pasti berbeda gitu. Yang pasti kita harus mengenali diri kita sendiri dulu aja gitu, kayak kita kira-kira gimana, dan mencoba berbagai macam teknik gitu kayak yang tadi. Mungkin kayak habis ujian nih, ya udah pokoknya 3 jam atau 4 jam ya udah beneran gak ngapa-ngapain, baru nanti start lagi kayak gitu. Itu bisa dicoba. Ada banyak banget metodenya harusnya. Overall Kak, menurut Kakak sendiri itu kasus-kasus itu lebih banyak di mahasiswa jurusan apa justru mahasiswa TPB misalnya itu? Sepertinya kalau untuk kasus mental health ini lebih banyakannya di TPB ya, dibandingkan ke mahasiswa jurusan gitu. Kalau mahasiswa jurusan masalahnya udah beda lagi gitu. Kalau jurusan ini mostly, kalau jurusan mungkin nggak jauh-jauh dari yang kayak UKT gitu-gituan. Terus ya adalah mental health-nya gitu. Cuman emang yang paling ini sih TPB, karena mungkin transisi dari SMA ke kuliah agak kaget gitu ya. Kalau jurusan udah terbiasa gitu. Kalau pendapat Kakak tentang kurikulum yang baru itu Kak, maksudnya kayak tiba-tiba tinggal semester 1 doang TPB itu. Tiba-tiba semester 2 di jurusan. Itu dia. Jadi kemarin tuh aku di wawancara sama siapa ya, aku lupa. Pokoknya dia mau mencalonkan jadi kawispril gitu lah. Pokoknya dia mau wawancara dan dia nanyain gitu kayak kira-kira yang bisa dikolaborasi sama Kesma apa ya. Nah biasanya kita itu kami itu bilangnya oh ya udah tutor aja, kan pasti mau wisok mau wispril itu kan kayak mendekati ujiannya mereka kan. Benar. Jadi kita ngadain tutor. Terus yang ini tuh aku bilang kan, iya udah ada yang tutor aja nanti. Terus dia tiba-tiba kayak gini, tapi kan semester 2 udah masuk jurusan Kak. Terus aku kayak oh iya juga ya, sekarang kayak gitu ya. Iya benar ya. Jadi kayak kalau mau ngasih tutor juga bingung juga. Oh iya bener juga ya. Karena itu udah masuk jurusan, udah bukan TPB lagi. Jadi kayak gimana ini untuk yang ditutor ini apa gitu. Kan udah pasti beda-beda kan. Nah tapi itu sampai saat ini juga masih belum jelas juga sih buat yang kayak semester 2 ini tuh nanti kayak matkulnya akankah matkul gimana, atau maksudnya kayak jurusan dasarnya atau gimana, aku kurang paham juga ya. Cuman terkait dengan kurikulum 2024 ini yang baru ini banyak yang struggling juga. Kayak beberapa waktu lalu aku anaknya chronically online banget ya, jadi kayak tahu Twitter banget gitu ya. Jadi di Twitter banyak banget yang mengeluhkan gitu terkait sistem kurikulum baru ini gitu, yang mana kayak ada pokoknya praktikumnya jadi banyak, khususnya teman-teman yang banyak praktikumnya gitu ya, kayak SF terus FMIPA gitu. Kalau nggak tahu di tempat kalian ya, di tempat aku praktikumnya gitu-gitu doang sih sebenarnya. Maksudnya kan kalau mereka kan ada lapaknya banyak banget dan lain-lain gitu kan. Dan aku sempat dengar juga ada yang kayak nggak boleh izin praktikum gitu, padahal dia sakit gitu. Bahkan dari ya prodi tuh kayak ya kalau sakit harus yang opname gitu baru diizinin. Nah itu kayak kurang manusiawi aja. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang membuat concern lah tentang kurikulum yang baru ini gitu. Cuman emang belum belum diadvokasikan lebih lanjut itu terkait kurikulum baru ini. Ya tapi udah memakan banyak korban juga sih, kayak banyak yang sakit, banyak yang apa gitu. Dan ya kalau misalnya ngeliat efeknya sebenarnya nggak cuman kayak suicidal atau yang lain ya, atau kayak misalnya nggak kuliah, tapi ada juga yang kayak ngundurin diri segala macam. Iya, itu benar sih. Benar. Yang kayak gitu kayak jadi apa ya, kayak gimana ya, kayak kasihan juga, jadi kasihan. Benar. Bahkan kemarin tuh yang pas di Twitter tuh sorry ya kalau salah ya, tapi ada yang sampai meninggal dunia gitu karena kelelahan. Oh ada harusnya dari prodi apa ya aku lupa, tapi intinya abis itu banyak banget mutual aku yang di Twitter yang kayak marah-marah gitu sama ITB gitu, karena ya ibaratnya kayak ini orang nih sakit nih tapi nggak diizinin untuk nggak ikut praktikum, atau kalau nggak salah tuh pokoknya ya itu sampai dia yang harus maksain ikut praktikum gitu-gitu. Nah itu tuh menurut aku perlu untuk jadi pembelajaran kita bersama gitu sih, untuk kayak mungkin di kepengurusan depan gitu bisa diadvokasikan lebih lanjut gitu terkait
si kurikulum ini agar nggak membebankan mahasiswa gitu. Terutama untuk yang itu tadi banyak praktikum, yang banyak tugasnya kayak gitu, mungkin bisa dikasih kelonggaran. Oh, tadi kan dari Kesma Pusat juga kan nyediain fasilitas untuk konseling segala macam. Betul. Ada nggak sih cara-caranya Kak yang paling gampang gitu cara-caranya biar bisa ngehubungin langsung? Oh iya, jadi kalau di postingan IG-nya itu teman-teman bisa langsung PC chat di Line atau chat di WA dari anak-anak Kesmanya. Jadi kayak kita udah plot orang nih, kami udah plot orang hari Senin siapa, jam ini siapa gitu. Dan itu kalau misalkan nggak direspon dalam waktu 1x24 jam itu bisa ngechat yang lain gitu. Sebenarnya simply bisa langsung DM IG Kesma gitu, karena kami pasti balesin gitu. Dan pokoknya nggak sampai 2 hari kalian udah dapet balasan dari chat kalian aja gitu. Jadi jangan takut aja sih untuk langsung ngechat aja gitu. Kalau bingung langsung chat aja gitu, langsung DM aja. Terkait itu Kak, menurut Kakak sendiri mahasiswa ITB itu cukup terbuka nggak soal kesehatan mental gitu Kak? Lo misalnya dari yang reach out Kesma gitu misalnya Kak? Kalau terbuka ke Kesma sendiri ya, kayaknya emang belum sih, belum yang terbuka itu gitu. Kayak orang-orang mungkin masih mikirnya kayak oh nih mungkin nggak dianggap serius gitu. Kayak ya udah nge-DM ini mungkin nggak dibalas nih, atau kayak ini mungkin ditanggepinnya kayak ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak yang dianggap ini permasalahan besar atau apa. Jadi kayak belum ada yang sampai ya itu tadi ya, selain yang kayak laporan suicidal dan lain-lain itu belum yang sebanyak itu juga gitu. Tapi emang banyak, tapi belum yang sampai yang sebanyak itu juga gitu. Dan harapan kami sih kalau kami nih pengennya di collect dulu nih oleh kesejahteraan anggota di masing-masing himpunan atau UKM gitu. Jadi waktu ada kayak forum Kesma gitu ya diselenggarakannya, aku lupa tanggal berapa, Desember itu ada kayak yaitu pertemuan antara kesejahteraan anggota dan yang setara di semua HMJ dan juga UKM. Itu kami di situ membahas gitu, kalau misalkan ada yang struggling dengan akademik, kalau ada yang sekiranya bingung gitu mau nyari layanan kesehatan mental di mana dan kalian juga nggak ada, ya udah kumpulin dulu aja di tempat kalian masing-masing, baru kasih ke kami gitu, karena banyak banget yang harus di reach out kan. Dan kalau dari kami sendiri jujur tidak sanggup, tapi kalau misalkan udah terpusat di himpunan-himpunan, di UKM-UKM, lalu kesini, nah itu kan ibaratnya udah melalui saringan dari yang situ dulu nih, jadi kayak kami lebih gampang gitu untuk ngeprosesnya kayak gitu. Jadi diharapkan banget kerjasama dari teman-teman HMJ dan juga UKM terkait ini sih. Kalau dari kakak sendiri nih, pesan buat yang mungkin lagi ngalamin kesehatan mental segala macam, gimana Kak? Ada pesannya? Intinya ya perasaan kalian itu valid dan wajar gitu untuk terjadi gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa kok kayaknya cuman gue ya yang struggling akademik, ya enggak gitu. Kayak mahasiswa ITB itu ribuan gitu, dan banyak juga yang kayak kalian, cuman mungkin emang enggak yang apa ya nge-publish gitu lah, enggak yang sekelihatan itu gitu. Cuman banyak banget yang struggling, banyak banget yang menghadapi permasalahan mental. Jadi jangan kayak merasa kalian sendirian gitu. Dan kalau misalkan kalian butuh bantuan dan kalian nggak tahu gitu kayak kemana, ke siapa, bisa langsung ke Kesma aja gitu, hubungin Kesma karena kami bakal bantu gitu. Meskipun kami nggak bisa nih ngedengerin curhatan kalian gitu, tapi kayak kami bakal bantu untuk ngarahin ke psikolog mana atau kayak ngarahin ke mana gitu untuk kalian bisa cerita kayak gitu sih. Dan ya tadi jangan takut juga gitu kalau misalkan nanti di doxing nih kalau misalkan ini ke Kesma nih. Itu kan banyak yang kayak gitu ya, kayak takut di doxing. Nah itu jangan kayak gitu, karena kami pasti bekerja dengan ada etiknya lah gitu. Jadi kayak nggak mungkin untuk masalah-masalah yang seperti yang yaitu tadi gitu, yang kayak struggling tentang akademik atau mungkin permasalahan kesehatan mental yang lainnya tuh kami nggak mungkin akan bicarakan secara gamblang identitasnya siapa, orangnya siapa dan lain-lain gitu, karena emang datanya pun juga nggak semua yang ada di Kesma tuh tahu gitu. Pasti cuman beberapa aja gitu, dan itu pun orang-orang yang emang berkaitan langsung sama permasalahan tersebut. Jadi kayak nggak semuanya tahu. Jadi jangan merasa sendiri, jangan takut, dan jangan malu aja sih untuk nge-reach out Kesra himpunan kalian, Kesra UKM kalian, atau ke TPB kalian, atau langsung ke Kesma kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin struggle, demot atau segala macam, bisa hubungin
Kesma. Betul. Dan makasih banget nih Kak. Makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng di HMFT Talks. Dan mau ngasih apa? Ya udah. Oke. Ya makasih banget sekali lagi ya. Makasih banget. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya juga bakal mungkin ngomongin cash right. Iya, betul. Betul. Dan buat teman-teman, mungkin sekian dari episode kali ini. Gua Ijep. Gue Rio. Dan 133, this is your captain signing out. Bye. Dadah. Thank you ya teman-teman. Seru sih ada podcast.